Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik Ananda, sebelumnya Umi ucapkan selamat dulu karena sudah berada di kelas 12 ya. Jadi waktu Ananda untuk duduk di bangku madrasah aliyah hanya tinggal 1 tahun lagi. Maka mari bersemangat untuk bisa menjadi seorang siswa yang bisa mengejar cita-citanya setinggi-tingginya. Baik Ananda, pada kesempatan ini ketemu kembali dengan Umi Yumira Simamora. Walau mungkin pada hari ini ada yang masih belum kenal ya, kita perkenalan singkat sedikit bersama Umi Yumira. Mata pelajaran matematika akan kita lewati selama lebih kurang 1 tahun ke depan. Nah, baik Ananda, siswa-siswi kelas 12. Nah, ini adalah awal dari kamu berada pada kelas 12 kita untuk menuju kurikulum 2013. Nah, maka ada sedikit perubahan pada kurikulum. Maka di kelas 12 ini untuk bidang studi matematika kita mulai dengan pembahasan tentang bangun ruang. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bangun ruang. Umi akan menjelaskan apa itu definisinya, kemudian nanti memberikan contoh soal, kemudian Ananda menyimak dari beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan, maka di penghujung nanti akan ada penugasan. Nah baik, sebelum kita lebih jauh, maka kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan basmalah ya. Maka masuk kita kepada materi selanjutnya, yaitu tentang konsep dasar dimensi 3 ya. Nah sebelumnya mungkin Ananda sudah belajar tentang bangun-bangun ruang ya, baik dari SD, SMP, bahkan sampai SMA kelas 10, 11. Kita sudah sama-sama mengetahui bangun ruang itu adalah bangun berbentuk dimensi 3, seperti ada kubus, ada balok, yang artinya kita bisa mengisi ruangan dari bangun tersebut ya. Maka pada kesempatan ini kita nanti akan fokus kepada sebuah kubus dulu ya. Oke, sekarang perhatikan konsep dasar dimensi 3. Kita mau lihat dulu materi kita yang pertama, jarak titik ke titik ya. Nah, misalnya Umi berikan sebuah titik A. Nih, titik A, kemudian ada satu titik B lagi. Ya. Nah, apabila kita menghubungkan dua titik ini ya, titik A ke titik B, berarti jarak dari titik A ke titik B atau panjang garis AB ya. Maka ketika kita mau menghitung ini, pasti di dalam bangun ruang akan ketemu dengan sebuah konsep segitiga siku-siku ya. Maka ini bisa kita cari dengan membuatkan dulu sebuah siku-siku. Nah, katakan inilah C ya. Maka segitiga ACB, ini segitiga ACB, ini siku-siku di C. Ya, segitiga ACB siku-siku di C. Maka tadi panjang garis AB ini bisa kita cari dengan menggunakan konsep teorema Pythagoras. Konsep teorema Pythagoras. Masih ingat konsep teorema Pythagoras? Ya. Konsep Pythagoras ya, AB kuadrat. Ini sisi miring itu sama dengan AC kuadrat ditambah dengan BC kuadrat ya. Maka kita bisa menentukan jarak dari titik A ke titik B itu dengan konsep teorema Pythagoras. Nah, maka pada pembahasan untuk menentukan jarak titik ke titik nanti, pembahasan kita lebih jauh itu akan berhubungan dengan konsep teorema Pythagoras ya. Maka penyelesaian untuk menentukan jarak titik ke titik ya. Penyelesaian untuk menentukan jarak titik ke titik itu akan menggunakan konsep teorema Pythagoras. Nih.
Ya, makanya kita ingat kembali ini. Maka kalau sudah berada pada konsep teorema Pitagoras, ingatlah selalu konsep segitiga siku-siku. Ya, maka untuk menyelesaikannya nanti kita jangan lupa dengan konsep segitiga siku-siku. Nah, walaupun kita banyak nanti berkecimpung dengan teorema Pitagoras ini, tetapi tidak bisa kita just penyelesaiannya itu harus selalu konsep Pitagoras. Tetapi mayoritas dalam penyelesaiannya nanti menggunakan konsep teorema Pitagoras. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh ya. Diberikan kubus ABCD EFGH ya, kubusnya sudah Umi gambarkan. Panjang rusuknya adalah 8 cm. Titik P adalah titik tengah ruas garis CD ya. Nah, tadi sudah dinyatakan rusuknya adalah 8 cm. Berarti di sini rusuk itu AB, BC, CD, AE dan seterusnya ya. Kemudian titik P adalah titik tengah ruas garis CD. Nah, berarti ini CD ada di sini titik P. Titik P. Ya. Maka tentukan A, B, C, D, E. Yang pertama jarak titik A ke titik E. Titik A ke titik E. Yang kedua titik B ke titik D. B ke titik D. Kemudian yang ketiga C ke titik E. C ke titik E. Kemudian A ke titik P, A ke titik P, kemudian E, F ke titik P, F ke titik P, ya. Maka kita jawab yang pertama dulu, yang A. Jarak titik A ke titik E, ya, jarak titik A ke titik E. Berarti jarak titik A ke titik E, ya. Maka tadi di awal sudah dinyatakan kalau semua rusuknya adalah 8 cm. Berarti ini 8 cm, ini juga 8, ini juga 8, maka semua sisinya 8. Jadi kalau ditanya jarak titik A ke titik E, A ke titik E, nah AE ini sama dengan DH sama dengan BF sama dengan CG ya. Jadi AE sama dengan DH sama dengan BF sama dengan CG sama dengan yang lain, maka ini nilainya sama dengan 8 cm. Ya, bisa dipahami ya contohnya sederhana ini 8 cm. Nah, kemudian yang kedua, yang B, jarak titik B ke titik D. Berarti jarak titik B ke titik D. Ini ya, BD. Jarak titik B ke titik D. Nah, maka kalau melihatkan gambar ini jarak titik B ke titik D. Kalau kita gambarkan kembali kubusnya, ya, berarti ini A, B, C, D, E, F, G, H. Tadi jarak titik B ke titik D ya, ini ya. Ya. Nah, untuk menentukan jarak titik B ke titik D, berarti kita bisa ingat kembali tadi konsep, selalu gunakan konsep segitiga. Maka untuk menentukan B ke D, kita bisa mengambil segitiga A, B, D ya. Maka ini apabila kita keluarkan, kita bisa membuatkan konsepnya ya, siku-siku di A ya. Siku-siku di A sebagai alasnya B, kemudian D ya. Segitiga untuk alas dari persegi itu, untuk alas dari kubus tersebut adalah ABCD. Maka AB ini sebagai alas, kemudian AD ini yang mau kita, BD tadi yang mau kita cari jaraknya. Maka dari gambar ini bisa dilihat AB-nya itu adalah 8 cm. Kemudian AD-nya sama 8 cm. Maka kita bisa menentukan BD. Maka kembali ke konsep Pitagoras.
BD kuadrat sama dengan, ya, sisi miringnya AD kuadrat ditambah dengan AB kuadrat sama dengan AD kuadrat 8 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan 64 tambah 64. 64 tambah 64 itu sama dengan 128. Maka 128 itu sama dengan, kalau BD nya saja, berarti ini kita akarkan 128. Ya, 8 akar 64 kali 2 ya, sama dengan akar 64, 8 akar 2. Maka panjang BD adalah 8 akar 2. Oke, selanjutnya C, yang C. Jarak titik C ke titik E. Jarak titik C ke titik E, ya. Jarak titik C ini menuju titik E yang ini. Ya, berarti harus kita tarik garis gini. Nah, maka segitiga yang bisa kita hubungkan adalah boleh ACE atau juga CEG. Ya, boleh. Boleh ACE atau CEG. Maka kita pilih coba segitiga ACE. Ya, segitiga ACE. Maka kalau ini kita keluarkan konsepnya, ini ACE. Ya, berarti dia siku-siku di A. Kita keluarkan segitiganya. Siku-siku di A, C, E. Ya, siku-siku di A. Nah, maka kita perhatikan dulu mana yang sudah diketahui ya. AE ya, AE tadi yang pertama sudah kita ketahui 8 cm. Ini berarti 8. AC-nya AC ini sama dengan BD. Ya, maka AC sama dengan BD sama dengan 8 akar 2. Berarti di sini AC ini sama dengan 8 akar 2. Maka kita bisa mencari nilai EC, ya. Maka EC kembali konsep Pitagoras, EC kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. AE kuadratnya 8 kuadrat ditambah 8 akar 2 kuadrat. Ya, 8 kuadrat sama dengan 64. 8 akar 2, 8 kuadrat 64 kali akar 2 dikuadratkan 2, akarnya hilang ya. Jadi 64 tambah 64 kali 2 128 sama dengan ini 192. 192 itu sama dengan EC-nya saja berarti akar 192. Akar 192 itu sama dengan 64 ya, kali 3. Ya, coba nanti cari akar yang bisa disederhanakan. 192 berarti itu 64 kali 3 sama dengan 192. Nah, akar 64 sama dengan 8 akar 3. Oke, itu yang C ya. Nah, kemudian yang D, jarak titik A ke titik P. Nah, di sini tadi titik P ini pertengahan dari titik CD, memotong titik CD ya. Berarti segitiga yang bisa kita keluarkan jarak titik A ke titik P. A ke titik P. Oke, ini dia segitiganya. Nah, kalau kita keluarkan jarak titik A ke titik P, maka dia siku-siku di D ya. Berarti bisa kita keluarkan siku-siku di D. Ini P, di sini A. Ya. Berarti AD kita tadi nilainya 8 cm. Kemudian DP. Nah, DP kalau CD itu panjangnya 8 cm, berarti kalau DP setengah 4 cm. Maka kita bisa mencari nilai AP. Kembali ke konsep Pitagoras, ini siku-siku di D. Maka nilai AP kuadrat sama dengan
AD kuadrat ditambah dengan ya DP kuadrat. AD kuadrat 8 kuadrat ditambah DP-nya 4 kuadrat. 8 kuadrat 64 tambah 4 kuadrat 16. Maka ini sama dengan 80. AP-nya saja akar dari 80. Akar 80 itu sama dengan 16 kali 5. Akar 16 sama dengan 4 akar 5. Oke, yang D. Kemudian yang terakhir adalah E. Yang E ya. Ya, yang E jarak titik F ke titik P. Berarti jarak titik F yang ini ke titik P yang ini. Ya. Ya, kita bisa ambil segitiganya BPF ya. BPF berarti siku-siku di B. Sini siku-siku, kan ini alasnya. Berarti segitiganya adalah di sini siku-siku di B, di sini F-nya, di sini P-nya. Ya, kalau kita keluarkan siku segitiganya, maka yang diketahui dari segitiga ini adalah panjang sisi BF 8 cm, kemudian panjang sisi BP. Nah, kalau tadi AP sama dengan 4 akar 5, kira-kira AP sama nggak dengan BP? AP sama nggak dengan BP? Sama ya, sama-sama 4 akar 5. Maka ini juga 4 akar 5. Maka kita bisa mencari nilai PF. Maka PF kuadrat sama dengan BP kuadrat ditambah dengan BF kuadrat. BP kuadrat 4 akar 5 dikuadratkan ditambah BF-nya 8 kuadrat. 4 akar 5 adalah 4 kuadrat 16 kali 5 ya. 16 kali 5 tambah 8 kuadrat 64. 16 kali 5 sama dengan 80 tambah 64 sama dengan 144. Maka PF-nya saja akar 144 sama dengan 12 cm ya. Ya, lupa kita buat satuannya cm. Oke. Baik Ananda, demikian tadi penjelasan kita tentang jarak dari sebuah titik ke titik yang lain. Ini kita lihat dalam sebuah contoh bangun ruang kubus. Maka untuk contoh bangun ruang yang lain bisa kita tentukan juga jarak sebuah titik ke titik. Maka demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Umi jelaskan bisa dipahami. Selanjutnya nanti Ananda ada penugasan kita di classroom. Maka demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.